Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ajaran martabat 7 dalam naskah Asrar Al-Kahfi karya Syekh Abdul Muthalib. Perkenalkan, nama saya Kiki Ratnasari dengan nomor NIM B0222036, Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya dengan dosen pengampu Profesor Istadianta. Nah, dalam bab pembahasan ini ada 3 bab, yaitu pengertian martabat 7, deskripsi naskah Asrar Al-Kahfi, dan ajaran martabat 7 dalam naskah Asrar Al-Kahfi. Bab yang pertama yaitu pengertian martabat 7. Ajaran martabat 7 tersebut berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Puncak dari hubungan tersebut adalah rasa bersatunya manusia dengan Tuhan yang dikenal dengan sebutan wahdatul wujud. Konsep martabat 7 dalam tasawuf telah ada sejak zaman dahulu kala. Konsep ini berkembang pesat di Indonesia, terutama setelah kedatangan para wali songo, yaitu 9 tokoh sufi yang menyebarkan agama Islam di Indonesia pada abad ke-15. Setiap martabat mewakili tingkat kesadaran yang lebih tinggi dan lebih dekat dengan Tuhan. 7 martabat tersebut adalah sebagai berikut. 1. Martabat alam ahadiyah. 2. Martabat alam wahdah. 3. Martabat alam wahidiyah. 4. Martabat alam arwah. Ke-6. Kelima, martabat alam mitsal. Ke-6. Martabat alam ajsam. Ke-7. Martabat alam insan kamil. Bab yang kedua membahas mengenai deskripsi naskah Asrar Al-Kahfi. Naskah Asrar Al-Kahfi merupakan koleksi dari Puslitbang, Lektur, dan Khazanah Keagamaan dengan kode nomor 21 Puslektur 9 TS Pariaman. Koleksi ini diberi judul Tasawuf yang dikarang oleh Syekh Bintungan Tinggi. Tempat penyimpanan naskah adalah di Surau Baru Syekh Bintungan Tinggi. Pemilik naskah yaitu Ashril Ma'as dengan jenis alas kertas Eropa. Naskah ini memiliki 2 kuras dan berjumlah 27 halaman secara keseluruhan naskah. Jumlah baris per halaman adalah sebanyak 15 baris dengan panjang lebar naskah sekitar 16 cm dikali 23 cm dan panjang lebar teks 8,5 cm dikali 17 cm. Adapun aksara yang digunakan dalam naskah ini adalah Arab Melayu yang disebut juga dengan aksara Jawi. Warna tulisan yang dipakai dalam naskah adalah hitam dan merah. Tinta merah khusus kata alihan atau catchword. Tinta berwarna merah juga digunakan penulisan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Naskah ini juga memiliki beberapa kolofon karena ia merupakan kumpulan dari beberapa teks yang disatukan ke dalam satu naskah, maka setiap teks ada kolofonnya. Bab yang ketiga yaitu membahas mengenai ajaran martabat 7 dalam naskah Asrar Al-Kahfi. Ajaran martabat 7 dalam naskah-naskah klasik keagamaan hampir ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Aliran ini pertama kali muncul di India dan diajarkan oleh Muhammad Ibnu Fadullah Al-Buhanpuri yang wafat tahun 1020 Hijriah atau 1620 Masehi dengan kitabnya
Tuhfah al-Mursalah ila Ruh al-Nabi. Adapun ajaran martabat 7 yang ada dalam naskah tersebut adalah yang pertama, yaitu martabat alam ahadiyah. Adapun martabat 7 yang dimaksud dalam naskah ini adalah martabat ahadiyah namanya, artinya atas yang dinamai martabat la ta'ayun, tiada nyata-nyatanya. Adapun murad tiada nyata-nyatanya, seperti ibarat kelelawar, sungguh pun nyata matahari padanya, tiada kelihatan olehnya. Itulah murad tiada nyata-nyatanya daripada saat nyata terang matahari, jadi terdinding olehnya cahayanya. Demikian lagi zat hak Allah Ta'ala daripada saat nyata-nyatanya pada insan, jadi terdinding oleh ta'ayunnya. Halaman pertama. Makna martabat alam ahadiyah di sini dapat dipahami sebagai wujud Allah semata-mata yang tidak bisa dilihat oleh indera manusia, tetapi bisa dirasakan keberadaannya. Walaupun di tengah terang benderangnya cahaya matahari, maka manusia tidak akan pernah melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Martabat ahadiyah disebut juga ta'ayun pertama, di mana nama-nama dan sifat-sifat atau al-asma wa al-ausaf masih belum teridentifikasi dengan jelas dan semuanya masih tenggelam dalam keesaan dirinya. Kedua, yaitu martabat alam wahdah. Martabat alam wahdah yang dimaksud dalam naskah ini adalah martabat wahdah, artinya punya asas. Ibarat punya asas di sini karena ia perhimpunan tanzih dan tasyabuh dan perhimpunan ilah dan takhyid. Seperti berhimpun laut dengan ombak, tiada bertemu dan tiada bercerai keduanya, dan dinamai ia ta'ayun awal. Artinya, nyata yang pertama, yakni pertama zat nyata di sini bernama Allah dan Muhammad, bernama syu'un zat. Artinya, kelakuan zat dan ia itu mengata Allah. Artinya, peri Allah ibarat peri di sini berperi ia dengan wujud isyaratnya. Peri dengan yang empunya peri asas juga. Seperti firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Artinya, Allah serta kaum barang di mana ada kamu. Halaman 4. Dapat dipahami bahwa martabat alam wahdah adalah ibarat berhimpunnya tanzih dan tasyabuh, dan berhimpunnya itlaq dan takhyid. Tuhan dan Muhammad adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tuhan adalah zat yang nyata, sedangkan Muhammad sebagai bagian dari zat tersebut. Tanzih berarti jauh dan tasyabuh berarti menyerupai. Tanzih berasal dari kata nazaha, berarti menjauh, berjarak, dan membersihkan. Tanzih adalah sesuatu yang seringkali dipakai untuk menggambarkan di mana Tuhan dan makhluknya sangat jauh dan tidak terbandingkan. Tasyabuh atau tasybih berasal dari kata syabbaha yang bermakna menyerupakan, yaitu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Yang ketiga, yaitu martabat alam wahidiyah. Adapun martabat 7 yang dimaksudkan dalam naskah ini adalah martabat wahidiyah, artinya atas atau asas, yang bernama martabat ta'ayun tani, artinya nyata. Yang kedua, dan asma Allah pun namanya, yakni Allah bernama Rahman, Muhammad bernama A'yan. Arti Rahman itu maha murah, yakni nyatanya murah Allah sebab bernama murah karena ia af'al Allah, yakni perbuatan.
Adapun murad, perbuatan itu nyatalah yang dimuati Allah dalam ilmunya. Itulah maklumat, yakni segala diketahui Allah yang dinamai a'yan sabitah, artinya nyata yang tetap dalam ilmu Tuhan, seperti nyatalah kasar dan halus seperti nyata langit dengan langitnya, dan nyata bumi dengan buminya, dan nyata arsy dengan arsy-nya, dan kursi dengan kursinya, dan manusia dengan manusia dengan manusianya, dan binatang dengan binatangnya. Halaman 7. Pada tingkatan wahidiyah, Tuhan sudah memiliki unsur distingsi dan identifikasi nama dan sifat-sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Tuhan berada dalam level wahidiyah karena menyikap tentang dirinya. Hal semacam ini sering disebut dengan mazahir al-asma atau al-a'yan. Pada tingkatan ini, Tuhan juga disebut dengan al-a'yan sabitah, yang berarti entitas yang tidak berubah. Keempat, yaitu martabat alam arwah. Pengertian martabat alam arwah yang dimaksud dalam naskah ini adalah martabat alam arwah, artinya martabat segala nyawa, yakni mengikat segala nyawa itu nur Allah atau cahaya Allah, yakni yang memerintah pada segala alam dan yang menggerakkan segala alam. Itulah bayang-bayang wujud pada ibarat bayang-bayang dengan empunya bayang-bayang, dua daripada pihak ta'ayunnya, dan pada isyarat atas juga daripada pihak hakikatnya. Demikianlah alam arwah bernama Allah, cahaya dengan empunya cahayanya, atas juga tiada lain. Itu pun wujud Allah Ta'ala juga seperti seorang diam pada tempat yang mulia, maka mulia namanya, dan diam pada tempat yang hina, maka yang hina ia bernama mulia, dan hina hanya ia juga. Halaman 8. Adapun makna martabat alam arwah yang dimaksudkan di sini adalah ibarat segala sesuatu dari yang ada di alam ini dalam keadaan murni dan merupakan keutuhan yang otomis zatnya. Yang kelima, yaitu martabat alam misal. Pengertian martabat alam misal seperti dijelaskan dalam naskah ini sebagai berikut. Martabat alam misal artinya alam segala bagi, yakni bagi segala rupa jism yang halus, yang tiada menerima setengah dan tiada menerima jarak dan pasak, dan itulah yang menyerupai wujud Allah pada ahlu al-asyarah, rupa dengan yang punya rupa, atas tiada lain segala-gala melainkan pada ibarat juga di kata lain. Halaman 9. Martabat alam misal adalah ibarat segala sesuatu kebendaan tersusun dalam susunan yang halus, tidak bisa dipisahkan bagiannya. Secara sederhana, barangkali dapat dijelaskan bahwa ketika seorang mampu membuka tabir yang menghijab dirinya, dia bisa menembus masuk ke dalam suatu alam yang disebut dengan alam misal atau alam khayal isti. Yang keenam, yaitu martabat alam ajsam. Adapun martabat alam ajsam yang dijelaskan dalam naskah ini yaitu martabat alam ajsam, artinya alam segala tubuh, yakni yang jadi zahir pada segala alam ini. Karena zahir tubuh itu zahir wujud Allah Ta'ala juga pada hakikatnya. Jikalau tiada pada yang zahir, tiada diperoleh yang batin, karena wujud yang batin nyata pada insan yang zahir. Ini karena zahir dan batin atas juga, melainkan pada ibarat juga dikata dua karena Allah Ta'ala tajalli pada zahir dan batin. Halaman 9. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu martabat
alam insan. Adapun pengertian martabat alam insan dalam naskah yaitu martabat alam insan artinya alam segala manusia, yakni mengikat segala manusia yang bernama jami, artinya berhimpun segala martabat itu, yakni menghimpun segala cerai-berai, maka dinamai insan kamil, artinya manusia yang sempurna. Halaman 9. Dalam konsep Ibnu Arabi dan Abdul Al-Karim Al-Jili, insan kamil adalah lokus penampakan dari Tuhan paling sempurna, meliputi nama-nama dan sifat-sifatnya. Tuhan memilih manusia sebagai makhluk yang memiliki keunggulan atau bentuk yang terbaik bila dibandingkan dengan yang lainnya. Manusia adalah satu-satunya makhluk teomorfis dan eksistensialis. Kesempurnaan lain manusia adalah perpaduan antara lahir dan batin. Berikut merupakan referensi-referensi yang dibahas untuk menjelaskan ajaran martabat 7 dalam naskah Asrar Al-Kahfi karya Syekh Abdul Muthalib. Demikian penjelasan mengenai ajaran martabat 7 dalam naskah Asrar Al-Kahfi karya Syekh Abdul Muthalib. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.